Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Aras dengan NIM 200204501004 dari kelas PTE 01 2020. Kali ini saya akan membahas tentang instrumen listrik, di mana ini merupakan tugas dari dosen pengampu Ibu Ervina Makmur, SPD, MPD. Yang pertama yaitu pemahaman instrumentasi dan pengukuran. Instrumentasi adalah peralatan atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung proses pengukuran besaran-besaran listrik, baik arus searah maupun bolak-balik. Sedangkan alat ukur adalah alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau mengetahui hasil perbandingan antara suatu besaran atau ukuran yang ingin diketahui dengan standar yang dipakai. Kemudian, fungsi penting dari alat ukur, baik alat ukur listrik maupun mekanik, adalah untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai batasan laik atau tidaknya peralatan atau jaringan akan dioperasikan. Kemudian, syarat-syarat alat ukur listrik. Yang pertama, alat ukur tidak boleh membebani atau mempengaruhi yang diukur. Yang kedua, mempunyai keseksamaan yang tinggi, yaitu alat harus mempunyai ketetapan dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai kepekaan yang tinggi, yaitu batas input signal yang sekecil-kecilnya sehingga mampu membedakan gejala-gejala yang kecil. Yang keempat, mempunyai stabilitas yang tinggi sehingga menolong dalam pembacaan dan tidak terganggu karena keadaan yang tidak dikehendaki. Yang kelima, kemampuan membaca yang baik. Nah, hal ini banyak tergantung dari skala dan alat penunjuknya serta piranti untuk menghindari kesalahan peralatan. Dan terakhir, kemantapan alat yang tinggi, yaitu alat yang dapat dipercaya kebenarannya atau untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, kesalahan pada pengukuran. Yang pertama, kesalahan sistem atau systematic error. 1. Kesalahan kalibrasi, yaitu pada waktu peneraan semula sehingga harga skalanya tidak benar atau karena suatu hal misal temperatur, kelembaban yang tidak sesuai dengan kondisi di kala peneraan. Kedua, kesalahan manusia, yaitu si pengukur dapat menyebabkan kesalahan tertentu, misalnya adanya paralak, optimisme atau pesimisme. Hal ini dapat ditanggulangi dengan pengukuran ulang atau pengukur yang lain. Ketiga, experimental error, yaitu kesalahan yang diakibatkan karena cara pengukuran yang salah. Kemudian, kesalahan teknik, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh adanya bagian alat ukur yang bekerja tidak semestinya. Terakhir, kesalahan statistik atau kesalahan random. Kesalahan ini disebabkan karena sesuatu hal yang tidak diketahui dari luar dan timbulnya tidak menentu. Karena sumbernya tidak diketahui, maka kesalahan jenis ini tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat diperkirakan dengan cara statistik. Yang kedua yaitu kesalahan karena salah. 1. Blunder, yaitu kesalahan yang bodoh dan sebetulnya tidak perlu terjadi. Kedua, computational error, yaitu kesalahan dalam cara menghitungnya. Yang ketiga, chaotic error, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh karena adanya gangguan keadaan atau sarana dan prasarana pengukuran, misalnya gangguan listrik, halilintar, getaran yang keras, dan lain-lain. Dan cara mengatasinya adalah mengisolir alat ukur terhadap gangguan. Kemudian,
macam-macam alat ukur dan penggunaannya. Yang pertama, menurut macam arus, terbagi menjadi 3, yaitu arus searah, arus bolak-balik, dan arus searah dan arus bolak-balik. Yang kedua, menurut tipe atau jenis, yaitu tipe jarum penunjuk. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Harga tersebut adalah harga sesaat pada waktu meter tersebut dialiri arus listrik. Kemudian, tipe recorder. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga yang ditulis atau dicatat pada kertas. Pencatat ini dilakukan secara otomatis dan terus-menerus selama meter tersebut dialiri arus listrik. Kemudian, tipe integrator. Nah, harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga dari hasil penjumlahan yang dicatat pada selang waktu tertentu selama alat tersebut digunakan. Dan terakhir, digital. Harga atau nilai hasil ukur yang dibaca adalah harga sesaat. Selanjutnya, ketelitian pengukuran. Ketelitian hasil ukur ditentukan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, kondisi alat ukur, yaitu ketelitiannya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk pengukuran pada pemeliharaan kubikel. Ketelitian alat ukur dapat berkurang disebabkan antara lain umur alat ukur yang memang sudah melebihi yang direncanakan sehingga mengalami kerusakan, atau sumber listrik yang harusnya terpasang dengan kondisi tertentu sudah tidak memenuhi seperti yang dipersyaratkan. Yang kedua, operator atau pengguna alat ukur tidak memahami cara yang benar sehingga terjadi kecelakaan pemakaian atau cara membaca skala salah padahal alat ukur pada kondisi yang baik. Yang terakhir, simbol-simbol alat ukur. Yang pertama, besi putar ditandai dengan huruf S, yaitu gaya elektromagnetik pada suatu inti besi dalam suatu medan magnet. Penggunaannya pada rangkaian AC atau DC. Yang kedua, kumparan putar ditandai dengan huruf M, yaitu gaya elektromagnetik antar medan magnet suatu tetap dan arus. Penggunaannya pada rangkaian DC. Yang ketiga, elektrodinamik ditandai dengan huruf D, yaitu gaya elektromagnetik antar arus-arus. Pemakaiannya pada rangkaian AC atau DC. Yang keempat, induksi ditandai dengan huruf I, yaitu gaya elektromagnetik yang ditimbulkan oleh medan magnet bolak-balik dan arus yang terimbas oleh medan magnet. Dan terakhir, kawat panas, yaitu gerakan jarum diakibatkan oleh pemuaian panas dan tarikan pegas. Pemakaiannya pada rangkaian AC atau DC. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang instrumentasi listrik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.